Kan sampai saat ini orang rame bicara kalau di Indonesia itu, termasuk Gatot Nurmantio ya, bicara kalau di Indonesia itu banyak neo PKI. Begitu juga Rizik Syihab dan kawan-kawan lah. Jadi ada yang pengen gue kasih tahu sama kalian. Kenapa di negara kita mereka bisa teriak-teriak kalau di Indonesia itu banyak neo PKI? Nah, kalimat itu adalah kalimat yang akan selalu ada atau muncul di saat cendana terdesak, di saat cendana nggak bisa dapetin apa yang mereka mau. Itu poinnya. Kenapa? Karena yang menciptakan neo-neo PKI tersebut juga adalah cendana. Kenapa gue bilang kayak begitu? Misalnya, salah satu contohnya ya, pembangunan Waduk Kedung Ombo. Saat pembangunan Waduk Kedung Ombo ini, banyak sekali orang yang dikorbankan. Ada berapa banyak kabupaten? Bentar ya, aku sambil biar mendingan aku jelasin sekalian. Ada aku pernah tulis juga deh kalau nggak salah. Oh, di Facebook ya. Jadi Waduk Kedung Ombo ini dibangun di Jawa Tengah, tepatnya di sekitaran Boyolali. Dengan seluas tanah 70 hektar di tahun 1985. Waktu itu minjem duit sama Bank Dunia sebesar 156 juta US dollar. Masih juga kurang minjem lagi 25,2 juta US dollar sama Bank Exim Jepang. Kemudian masih nambah lagi pakai APBN. Itu pun dibangun dari tahun 1985, baru selesai di tahun 89. Ada 37 desa, 7 kecamatan, dan 3 kabupaten yang ditenggelamkan di sana, yaitu Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Ada 5.268 rumah yang harus yang harus ditenggelamkan di dalam waduk tersebut. Tapi di sini yang aku mau jelasin bukan hanya itu aja. Oto sanco udah kecil aku teh. Aki gue nonton motor rally. Jadi tanah di situ yang harganya 3.000. Zaman dulu ya, tanah yang harganya 3.000 per meter itu cuma dibayarin dengan harga 250 perak per meter. Ya. Terus bukan itu aja lagi yang bikin menarik. Bagi masyarakat yang nggak mau serahin tanahnya, jadi ada kesaksian di sana kalau mereka yang tidak mau serahin tanahnya akan dibawa. Nah, ini ada video kesaksian masyarakat pada saat itu. Ganti rugi itu maunya masyarakat itu, mari kita dimusyawarah baik-baik bersama gitu ya. Nah, dari pihak panitia pengadaan tanah itu tidak bisa melakukan musyawarah. Ini keberatan masyarakat itu begitu. Yang akhirnya SK Gubernur yang disodor-sodorkan ke masyarakat ditolak oleh masyarakat. Yang akhirnya uang tersebut dititipkan di konsenasi di Pengadilan Negeri Boyolali. Transmigrasi memang ditawarkan, cuman ya itu haknya itu hitung-hitungannya bagaimana, nggak dimusyawarah gitu loh. Terus misalnya kita transmigrasi, hak kita masih ada di situ kan ya problem juga, masalah juga. Cerita Pak Parno mendorong kami untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kondisi warga korban Kedung Ombo saat ini. Untuk itu, kami bertemu Pak Wajiman, seorang korban Kedung Ombo lainnya yang kehilangan seluruh lahan tanah dan kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumahnya ada 2, ya. Tempat rumah itu kira-kira 1.000 meter persegi. Punya 31.000 sekian, lebih. Ukuran sak meniko 8 kali 12, nggak punya lahan. Terkecuali kita punyanya tempat yang kita tempati rumah itu. Bahwa gimana? Kalau boleh tahu, apa mata pencarian Bapak sekarang? Sak menika kula nggih meniki sebab menika toyanipun surut menika saged nanemi nggih panggenipun sanggenipun piyambak menika kula tanemi piyambak ngoten lajeng menawi sampun musim Jawa menika nggih sampun nganggur sebab boten gadah lahan.
Berarti dengan kata lain, kesejahteraan Bapak semakin memburuk. Apa bisa dibilang begitu, Pak? Lebih mengurang karena kita kan nggak lahan nggih tepi sangat. Sedangkan kula menika sebab kula napa nggih anake kula nggih hatine kula kanan mboten kuat. Nika anak kula men kula titik-titik PSS dugi sepriki nggih. Saya kula titik-titik enten SPP kita yang ada di Aku kasih cepet aja ya. Selain warga yang menetap di sekitar lokasi, kesulitan hidup juga dialami. bisa keluarga bisa makan kami buru-buru. Ada Ini buruh di mereka pabrik yang terpaksa transmigrasi. Kendaraannya pakai truk dari pagi subuh berangkat pulang maghrib itu bayarannya nggak setimpal, bahkan kalau diberikan beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa kerja, kadang-kadang nggak, apalagi untuk buka lahan. Banyak yang simpang siur. Harapan kami sebenarnya karena lahan ini siap digarap, siap tanam dan sebagainya. Lahan pekarangan siap tanam, siap tempat. Halo Kadrun Ramadhani, ini kesaksian para korban yang dipaksa digusur karena gara-gara urusan untuk waduk keduk Ombo. Mudah-mudahan keluarga kamu akan ngalamin seperti ini suatu saat kalau sampai dipegang lagi sama cendana. Beberapa warga korban Kedung Ombo masih berupaya menuntut hak-hak mereka. Kami menemui Pak Didi untuk menggali bagaimana perjuangan itu ditempuh. Kami sudah memperjuangkan lewat Perdewan. Ada ya. Bahkan ada kesaksiannya. Jadi Menteri Keuangan saya kira nggak bisa. Mulai dari nol. Jadi masyarakat itu sampai ada yang memberikan kesaksian. Mereka itu didatengin aparat tengah malam, didatengin aparat buat orang-orang yang tetap bertahan ya di rumahnya, nggak mau digusur, nggak mau disuruh transmigrasi. Itu mereka tengah malam didatengin aparat, dipaksa pilih amplop atau pilih ini. Itu saat pembangunan Waduk Kedung Ombo. Itu satu. Ada hal yang lagi, makanya gue bilang apa, kadang-kadang orang kalau yang namanya teriak maling itu biasanya paling jago. Makanya gue tadi kemarin di Instastory gue ada lagu bongkar, gue masukin kan itu ya. Kenapa? Karena emang sengaja gue mau masukin lagu itu, gue mau bongkar satu persatu. Mana ya? Kalian tahu Nyi Ageng Serang? Mereka kan kadang-kadang Gatot suka ngomong jangan lupakan jas merah, ya kan? Gatot Nurmantio, jangan lupakan pahlawan, apa segala perjuangan pahlawan atau segala macam. Kalian ada yang tahu nggak siapa itu Nyi Ageng Serang? Aku tanya di sini, ada yang tahu nggak Nyi Ageng Serang? Takutnya anak zaman sekarang nggak ada yang tahu. Ada yang tahu Nyi Ageng Serang siapa? Nyi Ageng Serang itu pahlawan nasional Indonesia. Dia keturunannya Sunan, salah satu keturunan dari Sunan Kalijaga. Dan satu lagi, dia adalah ibu dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Nih, aslinya nama aslinya Raden Ajeng Kustiah Wulandingsi Retno Edi. Lahirnya di Serang, Purwodadi, Jawa Tengah tahun 1752. Meninggal di Yogyakarta 1828. Nah, ini Nyi Ageng Serang. Tarik gambarnya ya. Dia itu pahlawan. Jadi kalau kalian main ke sekitaran Boyolali, Grobogan, kalian akan nemuin kayak gini nih di Kulon Progo. Ini di Kulon Progo pasti ada patung kayak gini. Ini patung Nyi Ageng Serang yang dibuat di sekitaran Kulon Progo. Nah, Nyi Ageng Serang ini ibunya dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kalian mau tahu makamnya di mana? Makamnya ditenggelamkan di dasar Waduk Kedung Ombo. Makanya kalau keluarga Cendana bilang, atau antek-antek Cendana bilang, hormati pahlawan, siapa bilang kalian sendiri gak bisa menghormatin pahlawan? Kalau emang dia bisa menghormatin pahlawan, gimana dia bisa memenjarakan Soekarno dalam Wisma saat itu? Ya kan? Nah, lanjutin ke pembangunan Waduk Kedung Ombo. Tetap untuk masyarakat di sekitaran Grobogan, Boyolali, Sragen, mereka yang tidak mau dipaksa transmigrasi, mereka yang tetap tidak mau menyerahkan tanahnya pada saat itu,
Selain didatangi aparat tengah malam dipaksa suruh pilih amplop dengan harga nominal yang benar-benar jauh dari harga aslinya. Harga aslinya waktu itu pasarannya 3.000 per meter, cuma dibayar 250 perak per meter. Bukan hanya itu aja, ada satu lagi cara. Kalau masih tetap mereka bandel, mereka akan dibawa ke Kodam pada saat itu, dan akhirnya KTP mereka dicap IX, atau artinya ada X tapol, atau sama dengan PKI gitu. Jadi makanya kalau sekarang Gatot atau orang Cendana atau antek-anteknya Cendana pada teriak-teriak bilang banyak neo PKI di Indonesia, ya iya banyak. Yang nyiptain kan mereka. KTP orang yang tanahnya nggak mau dijual, KTP orang yang nggak mau menyerahkan tanahnya. Misalnya nih lu punya tanah, terus tanah lu mau digusur, tapi lu kagak mau kasih, KTP lu itu akan langsung dicap sama mereka sebagai ex tapol, ex tahanan politik, atau ex PKI. Itu yang mereka kasih. Jadi walaupun lo bukan PKI, tapi kalau lo kagak mau serahin tanah lo sama Cendana buat urusan Cendana, udah selesai, lo akan dianggap PKI. Itulah makanya kalau gue bilang mereka teriak-teriak neo PKI, Rizik teriak-teriak banyak neo PKI di Indonesia. Ya bener, orang ciptaannya keluarganya Cendana. Hayo, sejarah tuh nggak bisa dibohongin, dan kesaksian itu terlalu banyak. Bukan hanya masalah pembangunan Kedung Ombo, misalnya satu lagi pembangunan Hotel Cliff ya, yang di Bali, yang akhirnya jadi hotel hantu yang sampai sekarang belum pernah ditempati. Itu kan saat pembangunannya tanahnya kayak begitu juga, orang dipaksa serahin tanah, kalau enggak digaliin lubang, orangnya dikubur hidup-hidup, dikeluarin kepala doang, didiemin, dijemur, sampai dia akhirnya menyerah, iya gue mau serahin tanah gue. Orang dipaksa seperti itu loh. Coba lu bayangin kalau lo punya tanah, terus lo digituin, mau? Itu sejarah, salah satu sejarah yang ada di negara kita, sejarah kelam. Dan tetap bagi mereka yang gak mau menyerahkan tanahnya, maka KTP mereka akan diberi cap X tapol, dianggap melawan dan dianggap sebagai PKI. Makanya kalau mereka teriak-teriak di Indonesia ini banyak neo PKI, ya iya banyak. Orang lo kok yang nyiptain masa lalu.